Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ervan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini kita akan melakukan integrasi halaman ubah kata sandi di panel admin. Langsung saja kita buka proyek kita kembali menggunakan Visual Studio Code ataupun editor sejenisnya. Kita run untuk proyeknya menggunakan Composer Run Dev. Nanti tampilan websitenya seperti ini. Kita akan coba untuk update terlebih dahulu terkait tampilan di pengaturan kata sandi ini. Kita akan ubah untuk main content, kemudian tombol kembali, dan juga tombol ubah data. Dan tidak lupa juga untuk input field-nya juga akan kita update. Langsung saja kita buka terlebih dahulu filenya yang terletak di folder Resource, Views, Panel, kemudian Settings. Nah, kita pilih yang filenya itu change_password.blade.php. Kita akan coba ubah dulu untuk kelas dari main content ini. Kita bisa buka untuk yang halaman profil, kita bisa copy paste dari kode kelas ini. Kita simpan di bagian main content-nya, lalu kita save. Nanti tampilannya sudah berubah untuk formnya ya, atau kontennya. Ada efek melengkung atau corner radius seperti ini, kemudian ada efek bayangan, dan juga background-nya berwarna putih. Kemudian kita akan update untuk tombol kembali dan juga tombol submit-nya. Kita bisa copy lagi dari halaman profil untuk tombol kembali di sini. Kemudian kita bisa copy juga untuk tombol submit-nya. Nah, jika sudah kita save, lalu tampilannya sudah berubah ya untuk tombol kembali dan juga tombol ubah data. Berikutnya, kita akan coba untuk update terkait input field-nya. Kita bisa coba untuk copy saja dari bagian kelas yang email ini, atau yang bagian nama lengkap, karena untuk yang email ada tambahan kursor not allow ya, padahal kita perlu ubah untuk kata sandi baru, kata sandi lama, dan konfirmasi kata sandinya. Kita ubah terkait kelasnya di sini. Kita coba save dulu. Maka tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Sudah menggunakan final design seperti di halaman yang lain. Tinggal kita coba update terkait atribut-atributnya. Yang pertama, kita set atributnya itu identifier name. Nah, di identifier name-nya ini kita akan set bahwa kata sandi lama, identifier-nya itu old password. Lalu kita set tipenya pun menjadi password agar ketika diketikkan seperti ini, diwakilkan oleh simbol, jadi tidak langsung terlihat. Kemudian, kita juga akan set placeholder atau default text-nya. Isinya itu kata sandi lama Anda. Seperti ini. Jadi ketika masih kosong akan muncul teks kata sandi lama Anda. Kalau diketikkan, baru akan seperti ini tampilannya, diwakilkan oleh simbol seperti titik ini. Kemudian, kita akan set bahwa minimum length-nya itu adalah 6 karakter. Dan juga kita set bahwa semua field di sini adalah mandatory. Berarti tambahkan atribut required seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa copy paste saja dari kelas sampai atribut mandatorinya. Kita paste di sini. Lalu yang konfirmasi kata sandi juga kita paste. Tinggal kita ganti untuk identifier-nya menjadi new password. Lalu kata sandi baru ada untuk placeholder-nya.
Kemudian yang konfirmasi kata sandi kita ganti menjadi confirmation password seperti ini. Lalu placeholder-nya kita ganti menjadi konfirmasi kata sandi. Nah, nah, untuk yang field ketiga adalah pengecekan bahwa kata sandi barunya itu harus sesuai dengan yang ada di sini. Jadi untuk memastikan bahwa user tidak salah input kata sandi yang baru. Jadi ada pengecekan dua langkah seperti ini. Jika sudah, kita akan coba untuk tambahkan tag form di halaman ini agar kita bisa mengirimkan data yang diinputkan oleh user ke backend. Kita bisa copy tag formnya itu dari bagian halaman profil. Kita simpan di sini. Jangan lupa kita close dulu atau tutup untuk tag formnya. Nah, di sini kita akan coba untuk pindahkan dulu terkait field dan tombolnya. Jadi kita pastikan field dan tombolnya itu di dalam tag form. Kita coba rapikan terlebih dahulu untuk kodenya. Nah, kita lihat untuk ketiga input field dan tombolnya sudah berada di dalam form. Nah, jika sudah, kita akan coba untuk ubah path dari formnya ini. Kita samakan menjadi panel settings change password. Nah, di sini kita akan set juga metodenya put ya. Jadi tidak perlu dihapus untuk kodenya karena kita akan melakukan perubahan data. Nah, yang perlu dihapus yang encoding type yang ini karena kita tidak perlu mengirimkan file, jadi kita tidak perlu atribut tersebut. Nah, jika sudah, kita save terlebih dahulu, lalu kita cek apakah ada error. Jika tidak ada error, kita akan buat fungsi di backend-nya terkait handle logic untuk update password. Kita buka, filenya itu terletak di folder app, http, controllers, lalu kita buka yang user controller. Di sini kita akan coba buat satu buah fungsi baru untuk handle ubah kata sandinya. Saya beri nama handle change password. Nah, di sini juga kita akan coba set parameternya itu request, variable request, agar kita bisa mengakses data yang diinputkan oleh user di front end. Jadi kita bisa juga ambil datanya di sini menggunakan variable request. Kita akan validasi terlebih dahulu terkait data yang diinputkan oleh user. Kita panggil variable request, lalu set validate seperti ini. Kita panggil identifier-nya sesuai dengan yang ada di sini, yaitu old password, kemudian new password, lalu juga confirmation password. Kita set old password di sini, kemudian kita pastikan rule-nya itu mandatory atau required. Lalu yang new password kita set mandatory juga, kemudian minimal 6 karakter. Kita juga samakan yang di sini minimal 6 karakter. Lalu untuk yang new password itu kita set confirm agar kita lakukan pengecekan terkait input yang ketiga di sini. Jika sudah, kita akan set variable user untuk mendapatkan data user yang sekarang. Jadi kita tampung ke variable user ini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk lakukan pengecekan terlebih dahulu terkait kata sandi yang lama. Kita bisa cek menggunakan hash yang bagian ini, kita enter saja, nanti akan otomatis
auto import path yang ini. Jadi pastikan ada path tersebut di bagian atas ya. Kalau belum ada bisa diketikkan secara manual. Use Illuminate support package has. Berikutnya, kita panggil fungsi cek dari library tersebut. Kita akan bandingkan kata sandi lama yang diketikkan oleh user dengan kata sandi yang tersedia di data user yang sedang login. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa kita invert untuk hasilnya. Karena kalau misalkan seperti ini, kalau kata sandinya sesuai, dia akan bernilai true. Kalau tidak sesuai, dia akan bernilai false. Nah, kita perlu invert. Kenapa? Karena di dalam if ini kita akan return error ketika kata sandinya tidak sesuai. Jadi kita return back with errors. Kita set key-nya itu old password, lalu kesannya password lama tidak sesuai. Seperti ini. Nah, jika sesuai, kita akan update password yang baru ke variable password dengan nama kolomnya password yang ada di sini. Kita simpan request new password. Nah, sebelum disimpan, kita akan coba hashing terlebih dahulu agar tidak menyimpan plain text. Jadi kita panggil fungsi backcrypt yang disediakan oleh Laravel. Nah, nantinya ketika disimpan, passwordnya itu akan berbentuk seperti ini. Jadi tidak plain text atau tidak polosan seperti yang ada di roll, tapi akan di hashing seperti ini isinya. Jika sudah, kita akan coba save datanya menggunakan fungsi save. Lalu kita return dengan status password berhasil diubah. Seperti ini. Ataupun bisa diperbarui. Kita coba save terlebih dahulu. Lalu kita coba buka routing yang ada di file web.php yang terletak di folder roots. Nah, di sini kita akan buat satu routing baru di bawah change password ya. Dengan metodenya itu put sesuai dengan yang kita set di bagian ini. Jadi metodenya put, lalu path-nya juga menjadi panel, settings, change password. Lalu kita panggil fungsi yang kita buat tadi di user controller. Namanya itu handle change password. Seperti ini. Lalu kita coba save. Lalu kita coba tes terlebih dahulu untuk pengaturan kata sandi di sini. Contohnya saya akan coba salahkan dulu untuk kata sandi yang lama. Lalu kita isi kata sandi yang baru. Konfirmasi kata sandi juga kita akan isi. Lalu kita coba tekan tombol ubah data. Oh ya, untuk komponennya belum ditambahkan ya. Terlewat, jadi kita akan coba tambahkan untuk menampilkan error dan juga pesan sukses di sini. Kita bisa kembali ke halaman profil, kita copy untuk kode yang ada di sini. Kode tersebut untuk menampilkan pesan error dan juga pesan sukses. Kita save, lalu kita coba ulangi. Kata sandi lamanya saya asal isinya. Lalu untuk kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi kita set sesuai atau sama. Kita klik tombol ubah data, muncul the new password field confirmation does not match. Artinya ada konflik antara kata sandi baru dengan konfirmasi kata sandi. Kita akan coba cek dulu terkait hal tersebut.
Harusnya yang muncul itu kata sandi lama atau password lama tidak sesuai, tetapi ini muncul error seperti ini berarti pengecekan validasi yang ada di sini terjadi error. Kemungkinan errornya itu yang bagian ini. Ketika dicek konfirmasi kata sandi, belum sinkron antara yang kata sandi baru dengan konfirmasi kata sandi. Kita akan coba cek terlebih dahulu terkait hal ini. Kalau kita lihat untuk identifiernya itu untuk yang kata sandi baru new password. Untuk konfirmasi kata sandinya, oh harus diubah menjadi new password confirmation. Saya akan coba save dulu untuk testing ulang apakah sudah sesuai atau belum. Untuk tes pertama masih sama kata sandi lama saya set asal. Untuk kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi saya set sama datanya. Kalau kita klik tombol ubah data, nah sudah tidak kena new password does not match. Berarti untuk rule yang ada di sini sudah lolos ya, karena pesan errornya itu berubah, bukan seperti yang tadi. Tadi errornya itu karena identifier name-nya itu formatnya mesti sesuai dengan yang ada di sini, lalu ditambahkan confirmation. Itu pengaturan dari Laravel. Jadi otomatis harus sesuai dulu untuk identifier name-nya, lalu tambahkan underscore confirmation. Nanti akan dicek secara otomatis oleh Laravel apakah kata sandi baru sesuai dengan yang konfirmasi kata sandi atau tidak. Kalau sesuai, dia akan lanjut ke bagian sini. Nah, kebetulan di tes yang pertama saya sengaja salahkan password lama tidak sesuai. Jadi, sudah sesuai seperti ini untuk pesannya. Saya coba refresh, lalu saya coba akan tes dengan data yang benar kata sandi lamanya, tetapi kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi berbeda. Kalau saya coba klik tombol ubah data, nah baru muncul pesan yang seperti tadi di awal ya. Kata sandi baru tidak cocok dengan konfirmasi kata sandi. Oke, selanjutnya saya akan coba tes untuk positive case, yaitu kata sandi lamanya sesuai, kata sandi baru juga kita set sesuai dengan konfirmasi kata sandi. Yang kata sandi lamanya di sini tes 1, 2, 3, 4. Untuk yang kata sandi barunya menjadi tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya coba klik tombol ubah data. Nah, password berhasil diperbarui. Saya akan coba log out, kemudian login menggunakan kata sandi yang lama terlebih dahulu. Saya ketikkan tes 1, 2, 3, 4. Di sini ada sekitar 8 karakter. Kalau klik tombol masuk, harusnya gagal. Sudah sesuai seperti ini karena passwordnya sudah berubah ya tadi. Lalu saya akan coba isikan password yang baru. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik tombol masuk. Nah, sudah sukses loginnya. Berarti fitur kata sandi sudah berfungsi dengan baik. Saya akan coba masukkan untuk kata sandi baru ke saya coba masukkan kembali kata sandi yang sebelumnya, tes 1, 2, 3, 4 di kata sandi baru, agar sesuai dengan SIDA jikalau saya lupa terkait kata sandi di user ini. Klik tombol ubah data, nah sudah berubah juga ya. Nah itulah langkah-langkah dalam melakukan integrasi fitur ubah kata sandi di panel admin. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.